warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Dayispa, NIM 3201122018, kelas AREK reguler 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori konflik Rabda-Redov, yang dimana teori ini saya kaitkan dengan masalah sosial yang ada dan yang terjadi di lingkungan saya, yaitu masalah sosial mengenai kemiskinan. Asumsi Rolf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat akan tunduk pada proses perubahan, yang dimana pertikaian serta konflik yang ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen masyarakat memberikan kontribusi untuk perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan keterlibatan dalam masyarakat tersebut. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik diartikan dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik, yang menguji bahwa konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus ini harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik, seperti itu. Jadi di sini masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan, yang dimana ini atas unsur dipaksakannya. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Jadi masyarakat ini dipaksakan untuk bersatu. Jadi dengan posisi mereka dipaksa, mereka membuat suatu posisi yang lainnya. Bagaimana biar supaya bisa bebas dari paksaan dan tekanan ini. Jadi di sini Dahrendorf juga merupakan sebuah teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi atas pemikiran Karl Marx yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilik dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu yang sama. Jadi produksi yang berada dalam diri kita, contohnya individu di sini sering disebut kaum borjuis dan kaum proletariat. Jadi ada dua kaum yang dimana teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah. Tadi awal sudah disebutkan bahwa masyarakat di sini juga berperan aktif, bahwa masyarakat kapan saja harus tunduk pada perubahan, sehingga asumsi bahwa perubahan sosial ada di mana-mana. Selanjutnya, masyarakat juga bisa memperhatikan perpecahan dan konflik pada saat tertentu, dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Jadi di mana masyarakat ini sekarang posisinya itu tidak stabil. Mereka masih mencari jati diri sebagai masyarakat, dan mereka juga ditekan oleh oknum-oknum pengusaha. Jadi beberapa teori tadi sudah mengarah. Sebenarnya masyarakat ini konflik yang timbul di dalam masyarakat itu dikarenakan adanya ketidaksetaraan, ketidaksearaan atau ketidaksatu pendapatan. Jadi terjadi perpecahan terhadap mereka dan mereka juga tidak bisa mencari jati diri mereka sebenarnya. Profesi apa yang bisa menghasilkan mereka uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi masalah kemiskinan menjadi faktor utama yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi di desa saya sendiri atau lingkungan saya. Jadi di sini
kemiskinan menjadi masalah sosial yang mendarah daging, lebih luasnya itu di Indonesia gitu. Tapi secara pribadi saya melihat dan memandang bahwa di desa saya juga, desa saya ini terbilang desa yang dimana tempatnya di pelosok gitu, atau perbukitan. Jadi di sini masyarakatnya itu mata pencarian masih bertani, beternak seperti itu. Jadi apalagi sekarang kita ini dilanda oleh pandemi COVID-19 yang dimana itu juga berdampak dan berefek kepada masyarakat. Jadi banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang karena kemiskinan. Jadi masalah tidak juga dientaskan. Jadi solusi apa sebenarnya untuk menghadapi kemiskinan ini secara umum? Adalah dengan mendorong masyarakat gitu, untuk menjadi pelaku usaha atau berusaha khusus dalam pandemi ini. Jadi masyarakat juga harus kreatif dan mencari cara untuk bisa berwisata atau berusaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Jadi di masyarakat di sini jangan tergantungan oleh pemerintah setempat gitu. Masyarakat harus bisa kreatif agar bisa produktif. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendongkrak, untuk mengatasi permasalahan sosial. Jadi dapat kita simpulkan dari menurut para ahli yang saya kaitkan tadi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan saya tadi, bahwa ahli yaitu Ralph Dahrendorf mengemukakan teorinya yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf juga sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan Ralph itu dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Pandangan ini juga didasari pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari pembagian borjonis dan proletar. Jadi terjadinya masalah sosial ini karena ketidakselarasan, karena ada permasalahan, karena ada konflik antara kelompok dan individu seperti itu. Jadi dari konflik tersebut terpecahlah. Jadi yang lebih menyokong lagi gitu, masalah sosial yang terjadi itu yaitu masalah kemiskinan gitu. Jadi faktor apa yang menyebabkan kemiskinan tersebut? Jadi faktor yang mendominan yaitu rendahnya tingkat pendidikan gitu. Jadi rendah tingkat pendidikan kita, juga rendahlah peluang-peluang yang sebenarnya mau kita ciptakan dan mau kita kembangkan yang dimiliki desa kita tersebut gitu. Karena banyak potensi SDA, banyak potensi wisata dan destinasi wisata yang harus dikembangkan, yang bisa menghasilkan dan bisa membuka lapangan kerja gitu. Jadi antara masyarakatnya dan pemerintahnya harus bisa bersinergi, harus bisa berkolaborasi agar bisa mewujudkan, agar bisa mengambil peluang untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya gitu. Jadi Ralph Dahrendorf ini teorinya ini sangat bermanfaat untuk kemajuan, untuk mengatasi terjadinya masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai masalah-masalah sosial kemiskinan yang terjadi di lingkungan saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita, buat semuanya. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa berperan dan mengambil peran di desa kita, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan teori dari Ralph Dahrendorf ini gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.